Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Roihul Jannah, mahasiswa PPG Daljab tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 24402500330 dari LPTK Universitas Islam Sultan Agung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 SMP Integral Hidayatullah dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana moodnya hari ini? Ada yang sedih? Semuanya happy ya? Semuanya gembira? Alhamdulillah. Coba lihat kanan kirinya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Sepertinya masuk semua ya. Untuk lebih validnya Ustazah cek ya kehadiran kalian. Aisyah Swabirah, Birawa Putra Prakoso, Evan Febriano, Muhammad Zaid Hisham, Pramegita Dwi Maharani, Siti Hajar, Teku Andi Muhammad Ibrahim, Firly Najla, Marvel Firda Hermanto, Ahmad Lukmanul Hakim, Ihsan Fai. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya nak ya. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita hari ini memasuki pembelajaran baru yaitu tentang teks prosedur. Untuk semangat lagi belajarnya, Ustazah kasih motivasi dulu ya nak ya. Oke, Ustazah punya pantun nih untuk kalian. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin menggapai angan, belajar jangan dinomor 2-kan. Sekali lagi, ya, harum sekali Manggaku Wani. Saya hanya titipan belajar tekun di hari ini akan bahagia di masa depan. Oke ya, semoga hari ini selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas apapun itu ya nak ya. Semoga Allah ridhoi segala urusan kalian hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. Ya, Indonesia itu sebagai negara multikulturalisme. Ada yang tahu? Oke, Mas Birawa. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya. Budaya itu banyak ya loh di Indonesia. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Adanya kue tradisional ya. Kue tradisional itu sangat identik ya di negara kita, negara Indonesia. Kalau kita sebutnya ya, kalau di Probolinggo itu namanya adalah kue apa? Kue basah atau kue pasar gitu. Kalau misalnya kita bahas kue tradisional, berarti kita kenal dong yang namanya kelepon. Ya. Kelepon kenal kan? Ya. Kelepon itu asalnya dari mana? Jawa. Dari Jawa. Kemudian kue cubit populernya dari mana? Dari Bali. Kedua kue ini memiliki cita rasa yang khas dan unik, tetapi juga memiliki nilai kearifan lokal yang sangat berharga. Nah, kenapa Ustazah bilang seperti itu? Karena kue tradisional itu memiliki keunikannya masing-masing di setiap daerah. Di sini ada teman kita yang dari Sulawesi ya, pasti memiliki keunikannya sendiri.
Apa Mbak kue tradisional yang populer di daerah Sulawesi? Pisang ijo, ya. Kalau di Jogja itu namanya apa? Bakpia. Nah, di kota-kota lain itu banyak sekali kue-kue yang identik dengan daerahnya masing-masing. Itulah Indonesia kaya akan budaya, gitu loh. Kemudian yang Ustazah tanyakan sekarang, pernahkah kalian makan kue tradisional? Nah, salah satunya apa? Klepon, bakpia, oke. Dodol, onde-onde, bagus ya. Ya, kalau misalnya apa tadi namanya? Klepon. Klepon itu dari mana tadi? Dari Jawa. Kemudian selain klepon apa lagi? Bakpia. Bakpia dari mana? Dari Yogyakarta. Setelah itu ada yang bilang onde-onde tadi. Onde-onde dari mana, Rek? Ada yang tahu? Onde-onde? Onde-onde dari mana? Dari Jawa ya. Isinya kayak apa sih onde-onde itu, Nak? Kacang hijau. Kacang hijau. Kalau bakpia gimana? Rasanya, teksturnya? Kalau teksturnya itu dia kering. Kering, kemudian empuk, lembut ya. Oke. Selanjutnya saya sudah menanyakan tentang identifikasinya tadi ya, tentang struktur, kemudian tentang rasanya seperti apa. Berarti kalian secara tidak langsung itu sudah mengenal dan sudah pernah makan kue-kue tradisional yang ada di Indonesia. Oke? Nah, hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun teks prosedur dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tujuan teks prosedur. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis teks prosedur. Jadi tiga materi ini yang Ustazah akan sampaikan pada pertemuan hari ini ya anak-anak ya. Sebelum dimulai anak-anak, mari kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Ya, oke. Siap ya? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Contoh teks prosedur, cara membuat klepon yang enak. Minta tolong Mbak Ijar dibacakan. Cara membuat klepon yang enak. Dari berbagai macam jajanan pasar tradisional khas Indonesia seperti bika, onde-onde, lumpia, tahu isi, pisang goreng, apem, cenil, risoles, cucur, dadar gulung, dan masih banyak lainnya. Terdapat jajanan pasar tradisional gak kalah populer dengan jajanan-jajanan yang sudah disebutkan tadi. Ialah klepon. Berikut cara pembuatan klepon yang enak. Bahan: tepung beras ketan 250 gram, tepung beras 50 gram, air mineral 1350 ml, daun pandan secukupnya, garam 1 sendok teh, kelapa buah, parut kemudian kukus, gula merah secukupnya, sisir halus, gula pasir 3 sendok makan. Cara membuat klepon. Klepon siap disajikan, lebih enak dimakan selagi masih hangat. Ya, terima kasih Mbak Ijar. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ijar. Ya. Oke. Barusan sudah dibacakan oleh Mbak Ijar tentang contoh teks prosedur cara membuat klepon yang enak. Dari contoh ini, secara tidak langsung kalian sudah meraba-raba ya. Oh iya, pengertian teks prosedur itu seperti ini ya, gitu. Kemudian tujuannya itu seperti ini. Ada jenis-jenisnya juga ya. Tapi di sini Ustazah akan menjelaskan lebih detail lagi terkait materi teks prosedur. Siap ya hari ini ya? Siap. Oke, kita lanjut nak. Oke, di sini tentang pengertian teks prosedur. Saya minta tolong Mas Hisham dibacakan untuk pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam mengerjakan suatu masalah. Jadi bisa. Oke, terima kasih Mas Hisham. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Hisham. Ya. Oke, anak-anak. Jadi teks prosedur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenalnya dengan KBBI adalah
apa? Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, kalau kita korelasikan dengan teks prosedur adalah apa? Bisa disimpulkan anak-anak? Apa? Langkah-langkah dalam melakukan suatu hal atau melakukan aktivitas. Contohnya di sini adalah cara menghilangkan jerawat. Ya, kalian sering banget kan searching terkait cara menghilangkan jerawat. Di situ pasti sudah ada tahapannya, ada tujuannya juga, ada alat dan bahannya juga yang dijelaskan secara rinci. Kemudian contoh yang kedua ada cara memutihkan kulit. Itu pun kalau kita searching di Google itu sudah muncul ya nak ya, di situ penjelasannya sudah runtut, alat bahannya juga sudah ada di situ keterangannya. Jadi kalau kita menulis teks prosedur dengan runtut, dengan sistematika, maka kita akan memudahkan pendengar untuk paham terhadap apa yang kita tulis. Gitu. Paham ya dari sini? Paham. Jadi tujuan teks prosedur sama halnya dengan Ustazah sampaikan tadi ya, bahwa kalau kita ingin menulis sesuatu yang kita prioritaskan itu adalah pembaca. Jadi pembaca itu harus paham terhadap apa yang kita tulis. Salah satunya adalah ketika kita ingin menulis teks prosedur. Klepon itu sangat enak karena memiliki cita rasa dari gula merah. Misalnya gitu, itu penutupan atau penegasan. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke LKPD ya nak ya, kita mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu kayak tadi. Berdiri dulu. Semangat ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Semangat. Terima kasih anak-anakku. Kemudian kita lanjut ke LKPD. Ya, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Sini. Kenapa? Oh, nanti kan belum Iya. dijelasin, kita kan belum. Iya, belum ngerti. Ini Mbak ya. Kalau sudah menerima LKPD semua, tugasnya kalian adalah menggunting LKPD atau teks prosedur yang sudah Ustazah kasihkan ke kalian. Lalu kalian urutkan dan tempelkan ke kertas Austro yang telah Ustazah kasihkan. Silakan dirembuk ya sama teman-temannya. Dirembuk dulu, jangan keburu-buru. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustazah siap untuk mendampingi. Silakan, waktunya saya kasih 20 menit, nggih. Diam, kecil-kecil gini Sam. Iya, Nak, ya. Iya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Kalau kena, kalau kecil ya udah, sulit aja. Ada yang mau ditanyakan, Dok? Aman ya? Kesimpulan dan tujuan dari teks yang sudah kalian urutkan tadi. Boleh dituliskan di bawahnya atau di sampingnya boleh. Ya? Bukan, di situnya, Mas. Jadi, setelah selesai diurutkan, kalian tulis kesimpulan sama tujuannya. Tujuan dari teks yang kalian urutkan tadi. Paham ya dari sini? Ya, setelah selesai diurutkan ya Mas ya di sini. Dengerin ya. Baru kalian nulis kesimpulan dan tujuan teks yang sudah kalian kerjakan atau sudah kalian urutkan. Tulisnya boleh di bawah, di samping, terserah ya. Yang penting ada. Jadi penyusunannya sesuai dengan struktur yang ada di LCD ya Mas. Judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup atau penegasan ulang. Jadi penutup itu isinya adalah tentang kesimpulan dan tujuan. Siap ya?
ditulis di bawah atau di sampingnya. Kalau ada tempat kosong, silahkan. Asalkan ada ya. Modul silang. Gak apa-apa, nanti belajar lagi. Silakan. Ayo Mas, kelompok 2, semangat yuk, semangat. Undangan. Waktunya kurang, kita ada tambahin deh. Tadi kan kurang 10 menit. Kita tambah 5 menit lagi, berarti tetap kurang 10 menit ya. Karena masih belum ini. Nice. Ini alat. Iya. Iya. Kesimpulannya enggak apa-apa tulis sini, Mbak. Jadi yang penegasan ulang, penutup atau penegasan ulang itu isinya kesimpulan dan tujuan. Ya. Entah ya ini urutnya betul apa enggak. Apa nggak harus sempurna betul, Mbak. Yang penting sudah mau berusaha ya. Waktunya 5 menit lagi, Nak. Kalau misalnya hilang, nggak apa-apa sudah. Ditulis di situ langsung. Ya, pakai pulpen, pakai spidol saja dulu, yang silver. Kalau misalnya hilang atau kepotong nggak apa-apa. Ya. Apa? Ini tulis apa, Us? Nggak usah itu, ini cuman. Yang jawab. Nah, jawabnya di situ. Ya, ditulis di sebelahnya sini. Butuh spidol kita, Mbak? Pakai spidol. Terserah. Pakai spidol nasi luar. Nasi luar nggak apa-apa juga. Pakai bukan aja. Setelah aku mau takut ini. Kenapa? Sudah sampai mana, sayang? Cuma apa kira gambar? Ini deskripsi ya, Nak ya? Gitu. Oke, Ra. Jangan lupa waktunya ya. Bulan. Ini sudah proses, tinggal lempel saja, gunting-guntingnya sudah. Bagi yang sudah boleh melaksanakan presentasi terlebih dahulu ya, supaya kegiatannya tetap berjalan. Sudah? Iya, kayaknya nggak jadi di. Iya, nggak apa-apa. Diambil aja nanti ya, buat hadiah. Iya, nggak apa-apa. Iya, semuanya diambil. Udah, kalau sudah boleh dong presentasi, Mbak ya. Maju semua ke depan, tapi yang bacakan satu orang ya. Yuk.
Silakan, kelompok 1 sudah siap? Sudah ready untuk presentasi? Dari awal tadi gak dikasih. Sudah ready? Insya Allah. Ayo, maju dulu yuk. Kelompok 1, maju semua. Jangan lupa ucapkan salam dulu Mbak ya nanti. Oke. Sembari menyelesaikan ya kelompok 2, kelompok 3, jangan lupa disimak kelompok 1 karena Ustazah buka sesi tanya jawab atau menanggapi. Silahkan dicermati nak ya. Kalau mau ada yang bertanya monggo nanti ya. Monggo Mbak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberitahukan langkah-langkah membuat betuk. Tolong diperhatikan ya guys. Oke, jadi di sini ada penjelasannya terlebih dahulu. Betuk adalah makanan tradisional khas masyarakat Jawa yang populer di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Yang lain simak ya. Jawa Tengah, Terus? Ngawi, dan Jawa Timur. Panganan ini berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Betuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari singkong. Jenis betuk ada berbagai macam. Salah satunya yaitu betuk lindri. Betuk lindri biasanya dijadikan camilan di rumah atau sajian saat hajatan, acara keluarga ataupun arisan. Membuat betuk Yang lain minta tolong disimak ya Mbak ya. dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, perhatikan ya guys, apa aja yang diperlukan. Untuk alatnya ada panci, pengaduk adonan, alat penggiling adonan, baskom, ukuran sedang. Oke. Untuk bahannya ada 2 lembar daun pandan, 1 kilogram singkong, garam sebanyak 1 sendok teh untuk adonan betuk dan sebanyak 1/4 sendok teh untuk taburan. Gula pasir sebanyak 1 atau 2 kilogram, kelapa parut halus sebanyak 100 gram, 3 sendok makan margarin, setengah sendok teh ekstra vanila, 3/4 sendok teh pasta stroberi, 3/4 sendok teh pasta pandan. Oke, yang lain disimak. Yang lain disimak ya. Cara yang dilakukan dalam resep betuk lindri adalah menyiapkan bahan taburannya terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mencampurkan semua bahan taburan 1/4 sendok teh garam, kelapa parut halus dan daun pandan. Kemudian kemudian dikukus selama kurang lebih 15 menit. Sudah nak. Sorry guys. Selanjutnya adalah kita kupas dan bersihkan singkong dan potong singkong menjadi beberapa bagian. Kukus singkong sampai matang. Ya, oke. Terima kasih. Sudah, Us. Silakan ditutup dulu untuk kesimpulan dan tujuannya nanti Ustazah kasih sesi berikutnya ya. Karena sekarang masih Sekian, tanya terima jawab. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Mbak, sebentar ya. Sebentar dulu nak. Masih ada sesi tanya jawab ya. Ya, ditutup dulu nggak apa-apa sudah. Monggo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi atau bertanya tentang apa itu contoh tek prosedurnya Mbak? Membuat getuk yang enak. Silakan jika ada pertanyaan anak-anak. Coba Mbak dibuka. Ada pertanyaan anak-anak atau teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman gitu. Oke. Jika tidak ada, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jangan lari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kalian ya. Ya, oke. Nanti kalau sudah selesai semua, ya tugas-tugasnya langsung kasihkan ke Ustazah. Sekarang kita simpulkan ya, Mas, Mbak. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, terkait pengertian teks prosedur. Terus apa lagi yang kedua? Yang kedua apa? Jenis teks prosedur. Yang satunya ketinggalan. Sebelum jenis ada apa? Tujuan. Ya lupa. Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Diam dulu Mas, Mbak ya. Sebagai pengingat kita ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar itu tentang apa yang pertama?
teks pengertian teks prosedur. Yang kedua adalah tujuan teks prosedur. Yang ketiga adalah struktur teks prosedur. Oke, pengertian sendiri itu apa? Pengertian teks prosedur menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu hal. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Kemudian yang ketiga adalah jenis dari teks prosedur. Sederhana, terus kompleks. Dan materi yang terakhir adalah tentang struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul. Terus yang terakhir adalah penutup atau penegasan ulang. Oke, sebagai pengingat di sini Ustazah punya refleksi untuk kalian. Ya. Silakan. Setiap anak diisi berdasarkan pembelajaran hari ini ya. Di sini ada berapa orang? 5 orang. Silakan. Jangan lupa dikasih nama. Sini ada berapa orang? Diisi refleksinya berdasarkan pengalaman kalian belajar hari ini ya. Jangan ngikut-ngikut temennya ya. Berapa? Kurang? 1, 2, 3, 4, 5 pas ya. Kurang 1 ya kak ya. Apa mas? Nggak usah, sudah dikumpulkan habis ini ya. 1. Ini sudah diisi? Belum. Isi dulu habis ini. Tapi isi dulu ini refleksi ya. Oke, silakan diambil satu-satu. Diisi ya. Apa? Akil. Ayo mas, diisi mas. Ayo. Dikasih nama. Saya kasih waktu 5 menit. Paling lama 5 menit ya. Diisi berdasarkan pengalaman kalian selama pembelajaran hari ini ya. Jangan ikut-ikut temennya. Ya, namanya juga refleksi. Sudah? Oke. Yang sudah minta tolong Mas Birawa dibacakan hasil refleksi hari ini. Apakah saya mengerti apa yang diajarkan hari ini? Tentu. Momen terbaik apa yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan ini? Saat kelompok kami mempresentasikan tugas kami. Apakah saya senang pada pembelajaran ini? Biasa saja. Oke, tepuk tangan ya untuk Mas Birawa ya. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, Mbak Ijar? Belum? Ayo. Dibacakan dulu ya. Dibacakan dulu. Enggak, cuma sebagian aja perwakilan. Ayo Mbak Ijar, silakan dibacakan. Apakah saya mengerti yang diajarkan? Yang keras. Mengerti. Terus? Momen terbaik apa yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan ini membuat LKPD? Iya. LKPD bersama teman-teman dan mempresentasikan secara bersama-sama. Apakah saya senang pada pembelajaran ini? Senang. Nah, alhamdulillah, terima kasih Mbak Ija, tepuk tangan. Ya, oke Mas Isyam sekarang. Ayo. Apakah saya bahagia mengerjakan hari ini? Ya, momen terbaik apa yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan ini? Menyusun teks prosedur. Apakah saya senang pada pembelajaran ini? Ya, oke, tepuk tangan untuk Mas Isyam. Oke, sudah ya nak ya? Ya, alhamdulillah ya bil alamin ya. Pembelajaran hari ini telah usai. Sebelum ditutup, Ustazah sampaikan untuk materi berikutnya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan materi tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.